Bagaimana sih cara untuk konsisten yang tepat? Oke, aku sempat berpikir sebenarnya bagaimana seseorang untuk bisa berkonsisten secara tepat dan tepat. Karena untuk konsisten saja tentu bakalan buyar dan bingung untuk seseorang ketika dia melakukan lagi dan lagi, dan sehingga mendapatkan burnout, rasa malas dan rasa bosan. Kali ini aku juga saat ini sedang coba untuk berkonsisten dalam pembuatan konten, pembuatan video kali ini. Walaupun hari ini ya menurut aku itu agak sedikit belekan, kalau mau bilang cukup nggak sakit sih. Saat ini mataku sedang nggak baik-baik saja, tapi coba untuk tetap konsisten dalam pembuatan video. Nah, karena aku telah mendapatkan pola yang tepat sehingga aku bisa membuat video lebih konsisten dan lebih baik lagi. Nah, kalau hari ini kamu sedang tidak konsisten dalam entah membuat video, dalam menjadi seorang content creator, dalam membangun kekayaan, ataupun sedang membangun yang namanya habits atau kebiasaan. Di video sebelumnya, aku pun sudah membahas hal tersebut. Aku sudah memberikan metode yang terbaik untuk kamu bisa berkonsisten. Nah, sehingga bagaimana sih untuk konsisten yang lebih tepat lagi dan lebih baik lagi? Konsisten untuk bisa yang kayaknya ini deh konsisten yang bakalan aku lakukan, ini deh yang bakalan aku terus lakukan. Nah, hal yang aku temui bahwa untuk berkonsisten di sini adalah lakukan satu terlebih dahulu. Konsisten pada satu masalah yang bakalan kamu pecahin. Sebagaimana seseorang yang pengen membentuk badannya, membentuk tubuhnya untuk menjadi lebih baik lagi, untuk membentuk yang namanya otot-otot dalam tubuhnya, ingin menjadi seorang yang terlihat sangat maco tubuhnya, maka dia harus berkonsisten dalam olahraganya, membentuk pertama dalam otot tangannya, kakinya, atau badannya, ataupun pada perutnya. Nah, konsisten pada satu masalah tersebut. Ataupun ketika seseorang pengen menjadi seorang yang bisa mendapatkan uang secara pasif, maka hal yang perlu untuk dia lakukan adalah dengan konsisten dalam membangun sumber pemasukan pasif atau bisa disebut sebagai passive income. Nah, kalau dalam hal ini kita telah konsisten, maka masalah yang dia hadapi bahkan bisa terpecahkan. Begitupun ketika seseorang ingin menjadi seorang content creator, hal yang paling utama yakni membangun sebuah konsistensi dalam pembuatan video. Nah, kalau dia mendapati yang namanya struggle, bingung, maka dia harus pecahkan hal tersebut. Tentu hal itu bisa dengan dimulai dengan cara yang ringan. Cara yang ringan seperti apa maksudnya? Cara yang ringan ya seperti ini, membuat satu konten setiap hari, berbicara setiap hari di depan video. Ketika dia insecure, ketika dia tidak tahu cara untuk berkomunikasi, maka pelajari yang mana terlebih dahulu yang menjadi struggle atau masalahnya. Nah, kita telah dapati bahwa untuk seseorang bisa konsisten secara tepat dan bisa lebih baik lagi, maka harus konsisten pada satu saja. Konsisten pada satu masalah. Ketika kita telah konsisten pada satu masalah tersebut telah terpecahkan, masalah tersebut bakalan menjadi lebih ringan lagi. Yang awalnya itu seperti permainan sebuah game, awalnya sangat sulit, maka dia akan menjadi lebih mudah atau easy. Atau bisa juga diawali dengan cara yang mudah. Ya, awalnya mudah, pun habis itu naik lebih sulit sedikit, pun naik lagi lebih sulit lagi. Nah, untuk hal tersebutlah bisa
kolaborasi, dari bukan hanya sekedar kita konsisten saja dalam pembawaan tersebut, tapi seiring waktu seseorang dengan konsisten tersebut bisa lebih hebat dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Aku pun saat ini sedang berkonsisten dalam pembuatan ide-ide konten dalam sosial media aku, mulai dari X, dari Facebook, pun dari YouTube. Aku mencoba untuk berbagi gimana cara untuk konsisten, bagaimana cara untuk bisa lebih baik lagi dalam pembuatan konten. Nah, kalau hari ini yang aku temui, ada begitu banyak orang yang memiliki masalah tersebut. Masalahnya di sini bukan dari keinginannya itu bagus, mimpinya itu bagus, tapi ya ini masalahnya adalah konsistensinya, masalahnya adalah dari doingnya, cara melakukannya, dari dimana dia melakukan, merasa capek, menemukan titik burnout, menemukan titik yang ya nggak mau lakukan lagi. Aku coba untuk membantu solusi dari masalah tersebut. Ketika kamu menemukan burnout, menemukan masalah, aku membuat satu Discord. Di situ teman-teman kamu bisa untuk join, untuk kita bisa sama-sama bercerita dan terhubung untuk saling berbagi. Nah, selain itu pun dari masalah tersebut, seseorang yang kadang ya konsistennya tinggi, kadang konsistennya menurun, kadang konsistennya lagi baik, kadang konsistennya tidak baik. Ya nggak apa-apa sih, itu wajar saja. Tetapi yang tidak bisa terelakkan atau hal yang bakalan aku sebut sebagai gagal adalah ketika dia telah berhenti untuk melakukan hal tersebut. Nah, sehingga hal yang bisa dikatakan, buatlah konsistensi dengan memecahkan salah satu masalah dulu. Pecahkan dulu satu masalah. Ketika pengen mendapatkan passive income, buatlah passive income terlebih dahulu. Konsistenlah dalam membangun passive income tersebut. Ketika pengen untuk membentuk badan, bentuklah, pecahkan dulu gimana untuk bisa terus untuk berolahraga, untuk gym setiap hari. Ketika seseorang pengen membuat sebuah konten, ingin jadi seorang konten kreator dan mendapatkan hasil dari ide kontennya, maka teruslah untuk konsisten. 100 hari, 360 hari, ataupun sampai 2-3 tahun. So, coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama, dan jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa melihat progres dari ketika seseorang itu berkonsisten. See you, goodbye.